Jika ramalan skenario terburuk resesi 2023 terjadi, teman-teman, apakah Indonesia bisa selamat? Apakah plankton, rakyat kelas plankton seperti saya bisa selamat dari kejadian resesi tersebut? Kali ini saya akan berbicara mengenai altcoins yang menjadi pilihan saya di dalam situasi terburuk dalam ekonomi global yang terjadi di dunia maupun di Indonesia, teman-teman. Apakah plankton seperti saya bisa selamat nantinya? Kita akan lihat, teman-teman, seperti apa sih rupanya resesi yang dikatakan gelap gulita tersebut. Let's dive in, my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Kali ini semuanya akan berkaitan dengan resesi 2023 yang akan kita bicarakan di sini. Karena meskipun kita berada di ekosistem kripto, tidak artinya kita tidak akan terdampak, teman-teman. Karena korelasi antara kripto dengan saham yang berkaitan dengan teknologi itu sangat-sangat erat, sangat positif. Jadi kalau saham teknologi seperti yang terjadi di Amerika Serikat itu tumbang, kita juga ikut tumbang. Bitcoin, altcoin pasti tumbang. Dan kali ini tidak hanya berbicara tentang resesi, apa itu resesi atau bagaimana dampaknya terhadap orang seperti kita di Indonesia ini akan menghadapi resesi tersebut. Kita juga akan berbicara mengenai altcoins pilihan saya yang akan saya cicil sedikit demi sedikit untuk mengisi portofolio saya sambil saya bertahan melewati resesi 2023 ini dan menyambut bull runs yang akan datang nanti itu, teman-teman. So, yang pertama di sini kita akan bahas dulu mengenai apa itu resesi ya. Jadi, menurut CNBC di sini, teman-teman, resesi ini merupakan penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu stagnan dan lama. Bisa terjadi dalam berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, teman-teman. So, be strong. Tetap kuat, teman-teman. Jadi, untuk penyebabnya di sini, saya ingin tambahkan ya. Penyebabnya di sini itu adalah perang juga termasuk, teman-teman. Jadi kalau dari CNBC ini, pertama itu guncangan ekonomi. Guncangan ekonomi lah yang ada perang di situ tadi ya. Kemudian inflasi, ini juga termasuk. Kemudian tingginya suku bunga, jelas The Fed di sini. Atau BI lah kalau di Indonesia ini. Kalau dia nanti agresif menaikkan suku bunga, maka terjadi juga nanti itu. Kemudian deflasi, kemudian ada gelembung aset pecah. Ini yang disebut market bubbles di sini ya. Jadi banyak kemungkinan nanti akan terjadi seperti ini kalau terjadi resesi itu, teman-teman ya. Kemudian perkembangan teknologi. Di perkembangan teknologi ini adalah seperti dua sisi mata uang, teman-teman. Bisa positif juga bisa negatif. Tetapi saya ingin melihat dari sisi bright side-nya. Jadi sisi yang terangnya. Bahwa akan kemungkinan nanti setelah terjadi hal-hal yang buruk ini, teman-teman, akan datang masa yang lebih cerah, dan disitulah mungkin ada shifting mata uang global nanti, teman-teman. Jadi untuk ciri-cirinya nanti itu adalah untuk resesi ini, teman-teman ya, pertumbuhan ekonomi yang negatif, kemudian import itu lebih besar daripada ekspor, teman-teman. Negara kita ini masih menjadi negara yang kebanyakan kita itu ngimport, teman-teman, meskipun banyak juga hasil bumi kita ataupun kreasi-kreasi anak bangsa yang lebih bagus, tetapi entah mengapa import kita masih besar, teman-teman. Kemudian turunnya juga lapangan pekerjaan, ini sudah terjadi. PHK di mana-mana sekarang ini, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara maju sekelas Amerika pun itu sudah mulai melakukan PHK massal di sana. Kemudian produksi dan konsumsi itu tidak seimbang. Jadi karena ada kelesuan ekonomi, pabrik-pabrik mulai mengurangi konsumsi. Sementara banyak sekali mulut di dunia ini yang butuh makan, teman-teman. Terutama bocil-bocil, kasihan sekali mereka. Sibuk main FF dari pagi, siangnya mau makan, sorenya mau makan, malamnya mau makan. Bagaimana? Kasihan tuh orang-orang tuanya kan. Kemudian dampak resesi itu terhadap pemerintah nanti itu adalah pajak menurun, jelas. Sedikit pekerja, sedikit orang bayar pajak. Gimana mau bayar pajak? Makan aja susah nantinya. Kemudian, dampak terhadap pekerja. Ini mungkin termasuk saya. Plankton, meskipun saya pekerja plankton. Ini akan mengurangi kemampuan untuk mendapatkan penghasilan, teman-teman. Menutup area bisnis yang kurang menguntungkan, memotong biaya operasional, itu artinya PHK, teman-teman.
Jadi kita mesti bersiap-siap ini jika skenario terburuk ini terjadi. Kemudian andai Indonesia ini amit-amit ya, seperti dikatakan di sini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jangan boros, atur uang pos pengeluaran, kemudian mengurangi atau melunasi utang. Saya bingung di sini. Mau lunasi utang juga lagi resesi, juga lagi nggak ada penghasilan, gimana caranya ya? Kemudian mulai siapkan dana darurat, ini sudah saya jelaskan di video saya di yang sebelumnya ya. Kemudian siapkan asuransi, oke, yang mau asuransi silakan. Kemudian cari pendapatan lainnya, ya mungkin bisa dimulai dari part-time job ya, seperti itu. Kemudian investasi dan menabung. Nah, ini yang terakhir ini meskipun remeh temeh kecil teman-teman, saya akan berusaha ini untuk diri saya pribadi ya, investasi dan menabung. Kemudian sebagai rakyat kelas plankton di Indonesia ini teman-teman, saya akan berbicara mengenai apa yang akan saya cicil ya. Ini berbeda dari video saya yang sebelumnya ya, karena saya akan memfokuskan untuk berbicara koin-koin ini saja ya, dimulai dari Luna Classic, kemudian ada Shiba Inu ya, micin di sini, kemudian ada XRP, tapi saya tidak masukkan Cardano di video ini, kemudian ada Chainlink teman-teman. Jadi dari beberapa portofolio saya yang sudah saya isi nih teman-teman, ini yang akan masuk ke dalam rencana untuk ditambah secara mencicil itu teman-teman. Yang pertama di sini adalah Luna Classic. Meskipun Luna Classic ini sudah membawa kekecewaan yang luar biasa ya di bulan Mei itu, luar biasa teman-teman. Tetapi Do Kwon itu sudah mulai masuk ke dalam proses hukum dia, dan Luna Classic ini teman-teman yang sudah ditinggalkan oleh banyak investornya, ternyata masih ada komunitas teman-teman. Dan komunitas inilah yang menginisiasi untuk terjadinya pembakaran tokens dari Luna Classic ini teman-teman. Dan kunci dari pembakaran tokens ini teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di sini, adalah exchange. Tidak mungkin itu dilakukan oleh komunitas, maka exchange lah yang melakukan burns untuk token tersebut. Jadi dengan bantuan seperti Binance di sini, mereka bisa melakukan atau membuka portal burns dengan mekanisme pajak transaksi tersebut teman-teman. Jadi kita sangat bersyukur sekali ya ada Binance, kemudian ada exchange-exchange lain yang mau mendukung dari inisiasi Luna komunitas ini teman-teman. Jadi sekarang ini mereka sudah terlepas dari si Do Kwon dan mereka ini berusaha sendiri dan sangat strong menurut saya untuk token Luna Classic ini ya, dan terutama komunitas di sini teman-teman. Jadi setelah Binance burns Luna setara 14,1 miliar rupiah teman-teman, memang harganya tidak gerak, tetapi ini merupakan sebuah pertanda yang cukup positif untuk Luna ke depannya. Apabila ini terjadi dalam bertahap ya, dan dia berkontinu untuk terus dilakukan pembakaran, jadi ada kemungkinan juga nanti kan jumlah tokennya itu akan mulai berkurang dan akhirnya ada juga kemungkinan dia akan naik harganya teman-teman. Meskipun untuk mencapai ke $1 itu untuk token Luna ini agak sulit dalam waktu yang dekat ini teman-teman. Mungkin dia akan butuh bertahun-tahun untuk sampai ke level $1. Ini pendapat pribadi saya teman-teman terkait dengan burns token Luna Classic ini. Tetapi ada satu fakta yang menarik dari token Luna ini ya. Dia sudah terlempar ya dari 100 besar market cap ketika dia terjadi penurunan tersebut. Tetapi kekuatan dari komunitas itu cukup bagus teman-teman, sehingga Luna ini bahkan sekarang sudah masuk lagi ke 100 besar dan dia bertengger teman-teman di 34 untuk di coin market cap-nya itu teman-teman. Ini saya ambil dari coingecko.com ya. So, untuk Luna, saya berharap kemudian nanti ini ya, karena kan ini termasuk micin dia sekarang ini, karena dia kecil sekali harganya. Jadi tidak ada salahnya untuk mengkoleksi sedikit demi sedikit ya. Untuk plankton seperti saya, ini cocok lah untuk saya beli dengan beberapa rupiah lah, seperti itu teman-teman. Kemudian sekarang ini ada micin lainnya yang ingin saya bahas, yakni Shiba Inu teman-teman. Shiba Inu memang terjadi penjualan ya, dengan harga sekitar 445 miliar rupiah. Setelah hold jangka pendek dari si paus itu. Dan apa pemicunya? Sebenarnya di sini simple aja sih. Ini paus yang sedang melakukan trading teman-teman. Jadi dia hold selama 2 bulan. Kemudian karena dia lihat, wah berita ini kok enggak bagus, banyak FUD, kemudian banyak ketakutan di pasar, maka dia langsung jual karena posisinya juga dia lagi untung teman-teman. So menurut saya itu pekerjaan orang trading lah.
Tetapi kenapa saya membahas Shiba Inu di sini? Karena menurut saya teman-teman, koin seperti Shiba Inu ini tidak mungkin hilang begitu saja setelah hype yang terjadi di 2021. Karena meskipun tanpa Ryoshi teman-teman, Shiba Inu ini punya yang namanya kekuatan komunitas. Nah, saya mencoba untuk melihat kekuatan komunitas ini sebagai salah satu bagian yang saya jadikan pertimbangan untuk saya hold teman-teman. Karena ke depan ini kan kita tidak tahu di bulan 2024-25 nanti itu kita tidak tahu berapa dia akan bergerak nanti ini koin-koin seperti Luna Classic, kemudian Shiba Inu. Dan kalau kita pegang Bitcoin atau Ethereum yang harganya sudah mahal ya, kemungkinan untuk berlipat-lipat harganya itu susah teman-teman. Tetapi di micin seperti ini, dia bisa banyak kali lipatnya. Itu yang menjadikan alasan saya untuk mengkoleksi koin-koin kecil ini teman-teman, sesuai dengan kemampuan keuangan saya. Kemudian yang di sini ya, berita dari Analytic Insight di sini. Dogecoin, Shiba Inu, whales are accumulating this coin in bear market. Kita ini memang di bear market. Sudah bear market, ada bayangan dari resesi 2023 lagi. Lengkap sudah penderitaan kita teman-teman. Tetapi Paus melakukan pembelian cicil-mencicil di belakang layar, dan mereka menunggu momennya dengan sabar sekali mereka itu teman-teman. Asli tangan dingin mereka itu. Dan untuk saya di sini saya hanya membeli sesuai dengan kemampuan saya. Lagi-lagi saya mengatakan demikian teman-teman ya. Hanya untuk kita saling mengingatkan. Dan saya juga tidak sedang menyarankan teman-teman untuk membeli koin-koin yang saya sebutkan di sini, kecuali kalian sudah melakukan riset kalian secara mandiri teman-teman. Dan kalian sudah mempertimbangkan untuk visi kedepannya akan seperti apa. Tetapi untuk resesi 2023, saya harap teman-teman sudah punya money management ya untuk melewati mungkin nanti masa-masa sulit ke depannya tanpa harus mengorbankan investasi kita yang kecil-kecil ini teman-teman. Jadi saya lanjutkan di sini ya. Sekarang ini mengenai Ripple ya. Dari koinvestasi di sini, konflik Ripple dan SEC segera berakhir di sini katanya. Meskipun di sini teman-teman saya harus berikan pernyataan di depan bahwa ini bisa terjadi dalam beberapa bulan ke depan, tidak dalam waktu yang dekat ini teman-teman. Seperti dikatakan di sini, 3 sampai 4 bulan ke depan baru kita akan melihat kejelasannya. Tetapi ini bukan poin penting yang ingin saya bahas di sini mengenai XRP. Saya ingin menyatakan dalam singkat saja di sini, karena saya lihat chartnya di sini ya, untuk dari XRP USD, dia telah melakukan patah tren ya, untuk tren penurunan, dan di sini sudah berada di level 0,47 ya di sini, meskipun sekarang ini ada penurunan dikit-dikit, tetapi dari tren yang turun ini teman-teman, dia sudah berhasil keluar di sini. Atau kemungkinan juga dia akan melakukan retest di sini, kemudian terjadi pemantulan. Tetapi ini sebuah sinyal yang bagus ketika dia akhirnya berhasil breakout dari downtrends-nya di sini ya, untuk chart yang 1 hari teman-teman. Dan altcoins terakhir di sini yang ingin saya bahas itu adalah Chainlink di sini teman-teman ya. Jadi ada Interest Protocol ya, sudah bergabung ataupun melakukan partnership dengan Chainlink teman-teman. Dan Interest Protocol ini bergabung dengan Chainlink Build Program. Jadi Build Program ini sudah saya bahas di video yang ini nih teman-teman, ketika saya membahas mengenai Chainlink bergabung dengan Swift dan bagaimana nasib Ripple. Kemudian di sana juga saya menjelaskan bahwa ada potensi besar di Chainlink ini karena tidak sembarangan lo Swift ambil dia seperti itu kan. Ini juga menjadi alasan yang menguatkan saya untuk mempertahankan posisi saya di Chainlink teman-teman. Dan alasan dari Interest Protocol ini bergabung dengan Chainlink itu adalah di sini teman-teman, saya dapatkan dari medium.com, why we join Chainlink Build. Kalau di sini secara singkat saya katakan bahwa oracles-nya dari Chainlink ini itu luar biasa teman-teman. Kemampuan dia untuk berkomunikasi lintas jaringan, lintas blockchain, bahkan dia berkomunikasi dengan dunia nyata ya, bisa menerapkan komunikasi dengan dunia nyata, itu juga sudah sangat bagus sekali menurut saya untuk Chainlink itu teman-teman. Ditambah lagi dia ini kan sudah banyak sekali dia berkontak dengan Cardano, kemudian koin-koin yang lain yang seperti Solana seperti itu. Jadi mereka ini sudah mulai bangun-bangun jaringan seperti itu kan. Nah, si oracles ini membantu koin-koin yang lain itu, blockchain-blockchain yang lain itu untuk
sekuritasnya, untuk keamanannya. Jadi jago ini Oracle sini teman-teman. Dan sekaligus ini menambah kepercayaan diri saya secara pribadi di sini teman-teman ya. Tidak berniat untuk persuasif saya di sini teman-teman. Saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu mengenai Chainlink di sini dengan proyeknya dia yang baru ini. Menurut saya kedepannya Chainlink akan bagus. Itu saja teman-teman. Jadi kesimpulan saya kali ini adalah semoga di 2023 meskipun ada skenario terburuk yang kemungkinan terjadi di sana, dan saya berharap tidak terjadi, amit-amit ya, bahaya sekali kalau itu terjadi, dan semoga kita bisa menuai hasil investasi kita nanti di bull markets yang akan datang atau di waktu-waktu yang akan datang nantinya itu teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Salam Black Cuan. Peace my friend.